有人进来了吗？Udah ada yang masuk belum ya? Pak Yabes ada yang masuk nggak tuh? Belum ada, bro. Serius? Masih Mungkin lengkap. Attendee ah, sudah ada nih. Udah ada nih. Angelina, Martial, Paulus Hardy. nggak kelihatan. Di partisipan, bro. Ada di attendees. Bentar ya. Nggak kelihatan loh aku. Pas stop share dulu ya. Oh ya, ada 12 ya. Attendees. Udah. Jadi mulai aja nih ya, Participant Pak. banyak nih. Apanya? Sesuai ini aja dia bilang kan jam 3 lewat dikit lah, bro. Iya, iya. Nah, ini gue nggak tahu gimana nge-mix sama mereka ya. Atau Eh, mereka udah dengerin kita ngomong apa nih. apanya, sorry? Mereka udah lihat kita apa belum ya? Ya udah lihat lah, Pak Yabes. Oke, up to you. Oke, 3 p.m. I'll be waiting for the others. kita tunggu 5 menit lagi aja kali ya, Pak Yabes. Kan jam Yes, 3 yes, Pak. ini masih 25 kan. Yes. Heeh. Kan kita schedule-nya jam 3. Mungkin kita agak tunggu sedikit lagi, Pak. Ya. Jadi tar lu ke itu ya, ke Alam Sutra ya kemarin tuh. Bang. Dia udah nanya harga yang itu. Udah ya. Hmm. Lu gak ada suara loh. Lu mau. Bentar ya. Bentar. Sorry. Jadi kita mulai aja ya, Pak Yabes.
Boleh Pak Ya, Richard. Kalau memang ini kita mau udah makan jam jam 3 3 juga ya. sudah ada. Ini saya lagi di rumah nih soalnya. Heeh. Jadi selamat sore teman-teman, ya rekan-rekan pegiat PLTS, baik EPC, EPC besar, kecil, developer seluruh Indonesia. Ya. Perkenalkan, nama saya Richard. Saya perwakilan Goodwi di Indonesia, dan hari ini saya akan membawakan seminar bersama dengan Pak Yabes. Pak Yabes dari Trina Solar. Seminar ini akan dimulai dari Pak Yabes terlebih dahulu. Ya, akan memperkenalkan Trina Solar. Pertama, Trina Solar, company profile dan video, mungkin case study ya Pak Yabes. Dilanjutkan dengan Goodwi. Ya. Ya, untuk Goodwi nanti ya ada company profile, briefing, dan juga ada operation logic untuk memperkenalkan produk hybrid kita. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi saat ini ya, market saat ini, dan untuk solar panelnya Trina dengan Goodwi ini kompatibel karena Trina sekarang 670 ya kalau nggak salah Pak Ebes ya, 670, dan Goodwi juga jadi mungkin brand-brand lain input current-nya lebih rendah, tapi kami sudah untuk yang 50 seri CNI yang KN itu udah capai 16 ampere, dan maksimum input current untuk CNI yang 50 KN itu untuk Goodwi sudah di 30 ampere. Nah, jadi tidak akan ada kerugian di sisi customer. Itu yang solusi yang saya berikan dari Goodwi. Ya, mungkin bisa langsung dimulai dari Pak Yabes terlebih dahulu ya Pak ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Yabes. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Richard. Saya izin share screen ya Pak Richard. Sudah terlihat screen saya Pak Richard? Sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak Yabes. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita hadir di webinar ini, kolaborasi antara Trina Solar dan juga Goodwi. Perkenalkan, saya dengan Yabes Supit sebagai Sales Manager Trina Solar di Indonesia, dan saat ini saya coba membagikan pengetahuan mengenai Trina Solar, dan harapan saya ilmu ini boleh berguna buat Bapak Ibu dan untuk pengembangan lainnya. Oke, kita akan mulai. Oke, brand di Indonesia, Trina Solar cukup dikenal secara global, baik internal di Indonesia maupun di global, dan kita lihat secara market leader sempat di salah satu Bloomberg itu mengatakan bahwa Trina Solar salah satu yang 6 kali top bankable module supplier, lalu juga ada PVL 7 kali top performance PV module reliability scorecard, dan yang terakhir PVTech top 2 modul supplier di tahun 2021. Jadi secara global cukup dikenal mengenai Trina Solar, tidak hanya nama dan juga reliability dan lain sebagainya. Untuk di Indonesia sendiri, kita sudah ada tim lokal. Tim lokal kita sebenarnya sudah sejak dari 2018, dan salah satunya ada saya. Tim lokal ini adalah tim yang cukup penting, Pak, karena ketika kita menjual, kita harus juga ada after sales. Salah satunya adalah kami, saya dan juga rekan saya juga dengan Pak Dipo. Lalu ada beberapa proyek-proyek pionir kami yang ikonik yang telah kita supply di tahun 2019. Saya lanjut. Ini adalah milestone kita. Tahun ini adalah tahun yang ke-25 dari Trina Solar. Kita start dari tahun 1997, lalu kita bergerak seperti Bapak Ibu lihat, kita sebenarnya sudah listed di New York, tapi Bapak Ibu tahu bahwa ada sesuatu antara China dan Amerika, akhirnya kita pindah, kita tarik kita di New York dan kita pindah ke Shanghai. Dan di tahun 2012 kita mulai membuat lab kita, dan di 2014 kita menjadi salah satu supplier terbesar di dunia, dan kita membuka 2 pabrik di luar China, itu di 2015 dan 2016, itu ada di Thailand dan juga ada di Vietnam. Kenapa kita bangun pabrik di luar China? Karena market mereka negara ini adalah ke Amerika.
waktu itu masih ada anti-dumping, jadi kita membuat 2 pabrik di Thailand dan Vietnam untuk meng-cover market dari US sendiri. Dan di 2018 kita acquired Spanish Tracker yang namanya Enclave, sekarang sudah menjadi namanya Trina Tracker. Dan di 2020 kita launch di Shanghai market, lalu kita juga launch yang 600 watt plus ultra high power dan sudah menjadi benchmark kita di PV 6.0 era. Dan di 2021 kita sudah produksi sekitar 50 gigawatt untuk modul dan 40 gigawatt untuk sel. Dan di tahun ini, tahun 2022, di 25 tahunnya Trina sudah mensupply sekitar 100 shipment 100 gigawatt plus yang kita lakukan selama 25 tahun ini. Nah, ini adalah globalization-nya kita. Pabrik kita ada di Sukian, Yiwu, Yancheng, dan lain sebagainya. Dan juga ada, saya bilang tadi, di Vietnam dan Thailand. Dan HQ kita itu ada di Changzhou, China. Nanti ke depannya kita akan pindah ke Shanghai. Nah, saya berada di APEC, yaitu APEC headquarter-nya itu adalah dari Singapura. Dan seperti saya sampaikan bahwa Trina di tahun 25 tahunnya ini kita sudah mencapai 100 gigawatt plus. Nah, ini financial sums kita. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di tahun 2021, ya on year growth-nya kita naik sekitar 51,2%. Lalu di net income attributable to the parent company itu kita growth sekitar 46,7%. Bahkan total aset kita pun growth sekitar 39 hampir ke 40%. Lalu total modul shipment kita di tahun 2021 itu growth sekitar 55,8%. Nah, dari Trina sendiri kita ada 3 bisnis, tapi yang saya sendiri adalah saya di bawah PV Products. Lalu kita ada juga namanya System Solution dan Smart Energy. Dan yang terbesar dari bisnis ini adalah masih PV Products. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, market research dari Bloomberg menyampaikan bahwa Trina ini mereka melakukan survei top 10-nya, salah satu yang masih 100% adalah Trina Solar. Lalu by bankability, by PVTEL ini di Q2 2022 ya Bapak Ibu. Sebelumnya PVTech, sebelumnya Trina itu masih di 2A. Sekarang kita improve dari tahun lalu kita menjadi AAA. Jadi kita sudah menjadi AAA sebagai bankability. Jadi intinya adalah bahwa ada suatu improvement yang dilakukan oleh Trina dari yang cuma 2A menjadi 3A. Seperti itu. Lalu yang terakhir by PVL, Reliability Scorecard, secara 8 tahun berturut, itu Trina menjadi salah satu yang konstan dengan Reliability Scorecard yang dilakukan. Lalu bicara mengenai teknologi, Trina menggunakan teknologi yang kita sebut 210 mm silikon wafer dengan teknologi multi-busbar dan lain sebagainya. Dan kedepannya kita tetap akan mengarah ke N-type. Untuk di market N-type sendiri, kita sudah supply di marketnya Australia. Di Indonesia kita belum, kenapa? Karena N-type itu secara BOS dan sistem lainnya, P-type masih lebih ekonomis dibandingkan dengan N-type. Karena modul N-type itu slightly lebih mahal dibandingkan dengan P-type. Nah, untuk di Indonesia sendiri agak spesial karena kita harus ada SNI ya Bapak Ibu. Nah, SNI ini kita sudah tersertifikat mulai dari yang 400, kita nanti akan membuat satu lagi yang baru 440 sampai yang terbesar kita itu di 670 WP. Jadi semuanya sudah tersertifikasi SNI. Jadi no need to worries atau ada masalah di SNI, Trina sendiri sudah selesai untuk SNI-nya, sudah capable ya. Lalu di tahun 2022 ini kita meningkatkan produksi kita untuk modul yang tadi sebelumnya saya bilang 50, sekarang kita untuk modul sudah meningkat 65 gigawatt dan untuk sel sendiri kita sudah meningkat sampai 50 gigawatt. Lalu ini adalah teknologi mengenai solar
panel Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini dari tahun 2019, kenaikan sampai di tahun 2019 itu nggak terlalu banyak, 5, 10, 15, dan lain sebagainya. Namun setelah Trina membuat teknologi yang kita bilangkan Vertex, itu peningkatan dari 445 sampai ke 670 itu dalam waktu sangat-sangat singkat. Jadi kami melihat bahwa teknologi untuk solar panel ini mungkin hanya bertahan sekitar 1 atau 2 tahun. Karena sekarang kita sudah mengarah ke yang sel yang 210. Dan nanti ke depannya tetap ada mengarah ke tipe yang N-type. Kita sedang mengejar ke yang 700 plus. Jadi kami tidak hanya langsung melaunch seperti itu, tapi kita harus meriset terlebih dahulu di lab kami, baru kita akan lempar ke market seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, teknologi kita pakai NDC, jadi untuk mendapatkan sel yang lebih kuat dengan mengurangi crack yang akan terjadi di antar sel. Lalu kita juga menggunakan teknologi multi-busbar. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini jedanya kalau yang konvensional sekitar 2 mili, tapi dengan multi-busbar kita itu sangat tipis dan itu bisa meningkatkan sekitar 0,2 sampai 0,3% efisiensinya. Ini adalah case dari case study kita. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah ukuran dari Trina, slightly lebih tinggi, tapi dia lebih ramping ya untuk lebarnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga di sini, current kita juga sangat tinggi nih, 18,4, tapi voltage kita sangat rendah. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dalam satu stream, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan power yang lebih besar. Kita bandingkan dengan yang 535, ini lumayan jauh signifikan. Sehingga yang terjadi adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan suatu penghematan, mulai dari stringnya, tracker, kalau juga menggunakan tracker atau fondasinya, atau mountingnya itu pasti akan berkurang, kabel otomatis dengan berkurangnya panel, kabel juga akan berkurang dan juga penginstalasinya. Sehingga estimasi yang bisa kita hitungkan secara case study kita yang kemarin yang kita lakukan di Texas, itu sekitar BOS-nya itu bisa 3,95. Tapi untuk instalasi memang berbalik ke masing-masing negara ya Bapak Ibu, karena labornya pasti akan berbeda. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa cost pengurangannya cukup lumayan, savingnya juga akan menjadi lumayan juga. Lalu yang kita tes tadi lagi juga ya untuk yang 600 watt, kalau Bapak Ibu lihat nih ukurannya, dia agak lebih pendek, tapi dia agak lebih lebar. Dan kelebihan dari Trina adalah karena ampernya itu sangat besar, voltnya sangat rendah. Dengan sama yang tadi logika yang sama, konsep yang sama, kita bisa mendapatkan maksimum untuk satu stringnya. Dan sehingga nantinya akan mendapatkan saving dengan estimasi BOS-nya itu bisa sampai 13,63. Ini kita lakukan case study di Jepang dengan project utility kapasitinya 15 megawatt DC. Lalu jika kita lebih besar lagi yang 670 yang terbaru kita dengan cara penghitungan yang sama, kita case study di Minnesota, itu kita bisa save 0,013. Jadi LCOE-nya sekitar 1,2%. Seperti saya bilang di awal bahwa Trina juga telah membeli perusahaan Spanyol namanya Trina Tracker. Nah, ini Trina Tracker kemarin saya informasi dengan menggunakan tracker sebenarnya kita bisa meningkatkan generate-nya itu sekitar 10 sampai 25%. Jadi mungkin orang bilang bahwa di ekuator tidak diperlukan tracker, ternyata diperlukan untuk meningkatkan. Jadi kita bisa menggunakan trackernya jadi timur ke barat mengikuti arah matahari. Untuk lebih detailnya, paling saya hanya bisa mengenalkan secara yang hanya fundamentalnya saja. Kalau mau lebih detail, mungkin kita bisa arrange meeting dengan tim kami, tim dari tim tracker. Nah, ini adalah proyek-proyek yang sudah supply di Indonesia. Itu ada di Likupang, itu 42 mega. Lalu ada juga di Lombok, 7 megawatt. Lalu juga ada juga di Lombok ini 7 mega, ada 3 di Lombok dan 7 kali 7 mega juga. 7 di Lombok kali 3.
sekitar 21 megawatt di Lombok, Indonesia. Lalu juga ada yang CNI yang beberapa partner kita pasang. Ada juga yang di housing juga residential project yang sudah terpasang oleh partner-partner kami. Itu dari Trina Solar, Pak Richard. Jika ada Bapak Ibu mau bertanya, silakan chat di kolom chat atau bisa bertanya langsung nanti di sesi tanya jawab. Demikian presentasi saya. Kalau ada yang salah atau kurang, mohon di. Terima kasih, silakan Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Yabes. Presentasi yang bagus sekali ya mengenai teknologi Trina Solar dan juga kapasitasnya sekarang sudah mencapai 670, di mana ini menjadi pioner ya buat solar panel di industri ini. Selanjutnya diikuti dengan saya akan memberikan sharing sedikit. Sebenarnya ini adalah ulangan dari seminar tanggal 25 Agustus dengan industri panel lainnya ya. Ini saya sharing di sini. Dan juga ada beberapa studi case menggunakan hybrid dan juga operation logic untuk baterai storage. Berikut presentasinya. Jadi ini kelihatan ya screen-nya Pak Yabes? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Jadi saya langsung mulai aja, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya Richard. Hari ini saya mewakili Goodwe Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya teman-teman menghadiri seminar kali ini. Ini adalah moto perusahaan kami, Driving the World Smart Energy Future. Nah, untuk visi dan misi sendiri, Goodwe ingin menjadi smart energy di masa depan, dan misi kami adalah mengganti bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan, khususnya PLTS. Hingga saat ini kita sudah menginstal 3 juta unit di seluruh dunia, dan secara tahunan power generated kita sudah generate 56.450 gigawatt hour dan mengurangi CO2 5.645.000 ton CO2. Dan ini adalah sedikit milestone, mungkin di kalangan EPC, di kalangan developer ataupun pengguna rumahan masih belum begitu kenal dengan Goodwe ya, belum familiar. Jadi Goodwe ini sendiri didirikan pada tahun 2010, ya kantornya di Suzhou, dan 2011 pertama kali kami punya R&D center, dan PV inverter pertama Goodwe resmi diproduksi di tahun 2011. Dan di tahun 2015 kami mendirikan Goodwe Solar Academy. Inilah Goodwe Solar Academy yang menjawab seluruh kebutuhan secara teknis dari teman-teman EPC dan developer, baik dari sisi data sheet-nya, ya, kecocokan panel dengan inverter, untuk preliminary design dan lain-lain. Kami bisa membantu untuk itu. Dan juga kami listed ya di Bursa Efek Australia pada tahun 2015. Di tahun 2016 kami mendapatkan predikat dari Tufren Line ya, secara quality kami inverter paling bagus di kelasnya. Dan kami launching untuk sistem monitoring namanya SEMS, dan ini free. Nanti di belakang saya bisa jelasin. Dan kami juga, karena awalnya Goodwe ini memakai teknologi GE ya, dan satu-satunya brand yang punya license partner oleh GE cuma Goodwe. Jadi brand Goodwe ini benar-benar terkenal di Eropa, Australia, Amerika. Untuk Asia baru beberapa tahun ini. Contohnya di India, Thailand, Malaysia, dan sekarang merambah ke Indonesia bisnisnya. Nah, di tahun 2017 ya kami mendirikan Shenzhen R&D Center. Itu untuk research and development ya. Mungkin dulunya ada 50 kW ya, 50 kW yang inverter CNI. Nah, pelan-pelan dikembangkan dari tim research seperti itu, hingga saat ini ada 100, ada sampai 250. Nah, untuk tahun 2022 kami sadar kami harus mengikuti perkembangan zaman, jadi kita berubah ya, melakukan rebranding baik dari sisi desain maupun dari sisi teknologi. Nah, ini adalah total jumlah family Goodwe, ada 3.000 karyawan dan ada 600 staff R&D, dan untuk karyawan luar negeri kami ada 100 lebih di seluruh dunia.
Ini adalah global presence ataupun ada anak perusahaan, ada cabang, ada R&D center, dan ini tersebar utamanya di Eropa. Ya, karena Goodwe sekali lagi saya bilang ini adalah bawaannya GE, ya license partnernya GE, jadi benar-benar terkenal hanya di Eropa dan baru-baru ini masuk ke Indonesia. Mungkin sebagian yang mengikuti perkembangan ya tahu Goodwe, tapi ya mungkin belum begitu populer di kalangan EPC. Nah, ini untuk global partner, ya kami global partnernya dengan Krenix. Krenix ini adalah distributor global untuk PV, baik PV, baik inverter dan lain-lain. Ya, kami juga partner dengan Sterling, Panasonic, Marubeni, Tata. Lalu PV project owner-nya ada Siemens, IKEA, Bosch, Toyota, Renault, Coca-Cola. Nah, ini adalah Goodwe Awards. Ya, di tahun 2017 hingga 2021 kami mendapatkan top brand 5 tahun berturut-turut versi EUPD, dan di tahun 2021 ya seri 5 kW dan seri 10 kW-nya Goodwe itu masuk predikat nomor 2 dan predikat nomor 5. Itu EH ini adalah seri hybridnya inverter Goodwe. Dan di tahun 2021 ya mungkin tidak seperti panel. Kalau panel ada tier 1, ada tier 2. Tapi kalau di inverter sendiri, Goodwe ini boleh dibilang dia adalah go public ya. Go public company, dan juga secara finansial dia paling stable di kelasnya, versi Bloomberg NEF. Nah, ini adalah production capacity kami ya. Untuk solar inverter mencapai 25 gigawatt dan untuk baterai capacity mencapai 1 gigawatt. Ini adalah global ranking ya dari untuk energy storage di Ceko, Korea, dan Australia untuk rooftop, Cina, India, dan Spanyol. Nah, untuk market share sendiri, karena awalnya kita mulainya dari Eropa, ya jadi lebih banyak market share-nya lebih familiar dan lebih populer di Eropa. Lalu merambah ke Asia, ya ada Vietnam, ada India, lalu sekarang mulai masuk ke Indonesia. Mungkin kita masuk ke Indonesia agak telat, tapi saya yakin dengan berjalannya waktu ini akan lebih baik karena teknologi kita dan juga dari sisi pricing ya kita bisa bersaing di pasaran dengan bawaan teknologi GE. Ini adalah overseas warehouse management, ya kami ada warehouse di USA, di UK, Netherlands, Turki, India, Australia, dan Brazil. Nah, ini adalah service ya, service yang tadi saya bilang, mulai dari pre-sale service itu gimana? Mungkin untuk skala rumahan tidak ya, tidak seperti itu. Tapi dari sisi EPC ataupun dari sisi developer, biasanya kalau mereka melakukan desain di awal itu dia butuh single line diagram perlu dicocokkan. Ya material-material, contohnya Trina, makanya Trina, inverternya kalau Goodwe cocok apa enggak gitu. Dan juga untuk mountingnya apa. Sketsa desainnya itu bisa cocokkan, dan untuk electrical datanya kami siap untuk membantu teman-teman EPC dan developer ya. Dan juga seputar inverter Goodwe ada yang kurang jelas, kami juga ada komunitas namanya Goodwe Solar Academy. Jadi Goodwe Solar Academy ini menjawab seputar boleh dibilang hampir seluruh permasalahan baik di rumah, di CNI, ataupun energy storage, seluruh permasalahan yang timbul di inverter, mau apa saja bisa dapat dijawab. Dan kami juga ada workshop yang mungkin saat ini di Eropa, kedepannya nanti akan ada di Indonesia, memberikan pelatihan kepada installer atau EPC, lalu kami akan memberikan sertifikat, dan akan ada advantage ya, yang mendapatkan sertifikat dari sisi mungkin kalau di Eropa yang sudah ada, itu garansi kalau sudah beli produk kami, garansinya nanti dari 5 tahun, karena ada sertifikat bisa dinaikkan gitu, free, mungkin 7 tahun atau berapa tahun seperti itu. Di Indonesia mungkin ke depannya, saat ini masih belum. Untuk after sales service ya, untuk after sales service sendiri saya lihat cukup bagus karena kami saat ini sudah punya 2 distributor di Indonesia. Ya, dan 2 distributor ini siap membackup apabila sewaktu-waktu ada kerusakan ataupun sewaktu-waktu ada trouble di lapangan, kami bisa ke site.
sudah ada tim teknikalnya Goodwi yang bisa ke site. Seperti itu. Nah, ini adalah portofolio kami yang mulai dari residential solution 0,7 sampai 15 kW. Ya, kami juga ada utility scale. Saat ini paling besar 250 dan kedepannya Goodwi akan mengembangkan yang 320. Mungkin tahun depan akan launching. Lalu untuk PV storage kami punya dari 3 sampai 50 kW, ada lithium baterai juga. Dan untuk komersial industri kami ada 17 kW sampai 136. Dan untuk saat ini kami mengembangkan itu BIPV, Building Integrated PV. Jadi mulai dari rooftop, ya rooftop mungkin yang model genteng ya, PV-nya model genteng, sampai di baterai storage, itu semuanya lengkap. Itu kami lagi mengembangkan itu. Nah, ini adalah contoh produknya kami, ya mulai dari yang paling kecil 5 sampai 10 kW, ya ada, dan yang seri paling kecil minimnya itu 0,7. Itu kami produksi. Ini adalah string inverter, bukan micro inverter. Ini adalah contoh residential project di beberapa negara, ada di Australia, Turki, Afrika, ya. Dan ini adalah komersial dan industrial, ya. Ini saat ini yang ready itu 50 sampai 60. Di atas itu semua kosong. Jadi barang-barang ini kosong dikarenakan pertama chipset, kedua juga ada namanya IGBT ya. IGBT ini yang supply ini, kabar yang saya dapat yang supply ini berasal dari pertama Jerman, ya Jerman saya agak lupa namanya siapa, dan yang kedua itu dari Osami Amerika. Ya, kabar terbarunya mereka itu tidak mensuplai ke China ya untuk inverter yang 100 kW, tapi 1:10. Jadi kita place order 10, yang dia deliver hanya 1. Kenapa? Karena dia menjaga industrinya di dalam negeri di Jerman dan di Amerika. Contohnya di Jerman, hal ini material yang dipakai IGBT ini sama dengan yang digunakan di electric vehicle. Jadi Mercedes-Benz, ya contohnya seperti Mercy, BMW dan lain-lain, mereka sudah mulai memakai material kita. Dan ini sangat efek sekali ke inverter, sangat efek sekali. Jadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan kosong barang jangka panjang untuk yang seri 60 ke atas. Dan saat ini banyak sekali customer sudah beralih dari 100 beralih ke 50 dan 60. Ya, dari sisi efisiensi dan dari segi cost, kami juga pernah melakukan perbandingan dan sepertinya tidak terlalu ada banyak masalah di situ. Mungkin DC kabel atau AC kabelnya ada kepakai agak banyak sedikit, 2 kali lipat ya. Tapi itu tidak berpengaruh terlalu signifikan. Ini adalah contoh CNI project-nya kami ya di Turki dan Belanda. Nah, ini adalah utility ya, atau biasanya ground mounted di seri 225 sampai 250 kW. Nah, ini adalah contoh project-nya kita di China, 2 area 80 MW totalnya, satu area ini 40 MW di Santong dan satu lagi di Kansu. Nah, ini adalah beberapa operation logic ya. Jadi untuk PV sendiri ya, seperti yang kita tahu, dia bisa diatur ya untuk hybrid inverternya Goodwi. Pertama, PV yang dihasilkan ataupun tenaga matahari yang dihasilkan ini bisa dipakai untuk kebutuhan baterai dulu. Ya bisa dicas. Jadi sudah cas, sudah penuh. Apabila masih kurang ataupun masih butuh tambahan, listrik utama bisa dialirkan seperti itu. Nah, ini adalah UPS, di mana Goodwi ada sebuah teknologi di mana on-grid dan off-grid system itu switchingnya hanya cukup 10 milisecond, jadi kurang dari 1 detik. Jadi banyak yang tanya, ini kalau saya masang Goodwi di sini, nanti kalau terjadi pemadaman, itu gimana? Itu kan bisa merusak komponen listrik di rumah ya, komponen peralatan listrik, contohnya yang induksi, ya itu bisa merusak. Ini no worries, ya kami switchingnya 10 milisecond, baik untuk yang CNI ataupun yang residential, semuanya sudah ada fitur itu.
Dan ini adalah AC retrofit solution ya. Goodby ada satu teknologi juga ini namanya. Pertama nih, awalnya mungkin customer sudah masang on-grid di rumahnya dengan inverter merek lain. Namun dia pengen beralih nih ke off-grid gitu atau mau dibuat jadi hybrid. Oh, dia nggak perlu ganti inverter ini, dia cukup beli namanya AC couple. Mungkin lebih familiar namanya inverter baterai. Jadi AC couple ini setelah ditambahkan dan menambahkan Lynx Home F baterainya Goodby juga punya baterai, cukup menambahkan dua alat ini dan ditambah dengan CT, maka dia sudah bisa berkomunikasi dengan inverter on-grid yang lama. Jadi inverter ini nggak melulu harus inverter on-grid, nggak melulu harus Goodby. Jadi dia kompatibel dengan brand lain juga. Nah, ini adalah sistem paralel ya, di mana kebanyakan di CNI ya kita bisa di paralel hingga 100 kW dan dapat mendeteksi output yang tidak seimbang dan juga dapat dikontrol secara remote. Ini saya nggak jelasin lagi ya, ini karena lebih banyak di CNI. Ini adalah kapasitas extension ya, sorry. Ini adalah kapasitas extension ya, di mana customer sudah punya on-grid inverter di rumah, ya sudah pakai, tapi masih belum puas, masih pengen nambah daya, maka dia cukup masang hybrid inverternya Goodby. Dan ini apabila terjadi pemadaman ada backup gitu. Jadi dia masih bisa menikmati listrik dari sinar matahari seperti itu. Dan ini adalah baterai ready solution ya. Mungkin pertama kali customer banyak yang nanya ke kita, saya mau masang tapi saya masih ragu-ragu seperti itu ya, mau masang solar panel tapi masih ragu. Kami ada satu produk yang seri EHR atau ETR untuk inverter Goodby, dan ini sangat mungkin boleh dibilang sangat friendly ya, untuk user friendly, di mana cukup masang ini dulu. Pertama mungkin dia pakai on grid karena masih ragu-ragu dengan off grid. Jadi dia masang dulu, harganya harga on grid gitu. Lalu setelah dia puas, dia pengen beralih ke off grid, dia tidak perlu ganti inverter. Ya nggak perlu tambah AC couple juga. Cukup nambahin activation code. Jadi ada kode aktivasi dan untuk inverter itu langsung bisa digunakan untuk hybrid, baik on grid maupun off grid. Kami ada produk seri yang seri EHR atau ETR. Nah, ini adalah all-in-one solution ya. Jadi kami perkenalkan ini juga di pasaran. Jadi satu tabung ini sudah ada inverter, sudah ada baterai, sehingga menghemat space. Pertama menghemat space, kedua menghemat biaya instalasi ya, bisa lebih cepat dari biasanya. Nah, ini adalah baterai power solution, di mana Goodby itu memberikan solusi untuk backup. Ya, jadi contoh, baterai ini sudah terisi 100% ya, dan tidak dipakai 100% full. Jadi ada sisa mungkin 20 atau 30% dipakai ketika kondisi benar-benar darurat. Ini namanya di reserve gitu. Jadi benar-benar darurat baru baterai itu akan berfungsi dan dipakai. Nah, ini adalah reserve solution. Ya, kalau yang contoh ini mungkin lebih banyak di luar negeri, karena di luar negeri dia ada tarif listrik pas waktu mahal dan tarif listrik pas waktu lagi peak hour, dan satu lagi pas waktu lagi murah. Dan kalau di Indonesia mungkin sama ya, tapi ini lebih ke luar negeri. Contoh, pas waktu lagi listrik rumah lagi murah, konsumen menggunakan listrik rumah dan otomatis charging gitu, baterainya dicas sampai mencapai waktu peak hour atau tarif listriknya lagi mahal, maka dinyalakanlah untuk untuk listrik PV, memakai PV. Jadi bisa di switch seperti itu. Tapi di Indonesia listriknya sama saja ya, saya rasa. Nah, ini adalah load monitoring real time, di mana kita bisa memantau secara real time ataupun secara real di lapangan kondisi setelah pemasangan kita sudah melakukan penghematan berapa banyak, ya berapa banyak penghematan dan berapa
tenaga surya sudah dihasilkan, dan kedepannya kita mau bagaimana, apakah mau menambah atau mengurangi atau gimana, itu bisa. Itu semua ada di load monitoringnya Goodwe. Ya, dan ini semua ada di SEMS Portal atau aplikasi yang Goodwe, dan ini free. Ya, ini free, di ketik aja SEMS Portal.Goodwe, nanti ada demo account, teman-teman bisa akses ke dalam dan bisa lihat semua. Apa saja informasi yang diperlukan ada di dalam. Nah, ini adalah all-in-one storage yang tadi saya jelaskan ya, di mana udah ada inverter dan udah ada baterai, lalu switching time-nya itu cuma 10 milisecond. Nah, ini yang menarik ya. Mungkin di kalangan CNI, apalagi di pabrik gitu, apabila terjadi pemadaman gitu, switching-nya mungkin misalnya 5 detik atau 10 detik, wah itu mesin besarnya bisa rusak. Biasanya rata-rata orang bilang begitu. Tapi kami cukup 10 milisecond, seperti tidak ada terjadi pemadaman. Nah, ini adalah hybrid inverternya untuk Goodwe, ya. Tingkat efisiensi untuk yang 5 kW mencapai 91,2%, dan untuk yang 10 kW tingkat efisiensinya 93,4%. Nah, ini adalah contoh beberapa energy storage ya di Italia, Afrika Selatan, UK. Ini adalah lithium baterainya Goodwe. Yang saat ini sudah ada di Indonesia, ini yang Lynx Home F Series, ini high voltage baterai. Saat ini kami sudah memproduksi untuk yang ini 16,6 kWh, 16,6 kWh. Dan untuk seri yang lebih tinggi itu, saya rasa akan launching di bulan September ini, mungkin September atau Oktober, itu 50 kW. Itu akan launching. Ya, itu saat ini yang paling besar di Goodwe. Nah, ini adalah tadi ya, kita akan membuat satu ekosistem di mana ada rooftop. Ya, rooftopnya ini yang model genteng, dan ada juga inverter, lalu ada baterai storage, lalu ada EV charging. Ya, EV charging ini sudah mulai dipasarkan atau mulai dipamerkan di Munich kalau nggak salah. Munchen atau Munich saya agak lupa. Tapi sudah dimulai dipamerkan, kami bisa produksi untuk EV charger. Nah, ini adalah load control solution, tapi ini untuk hybrid ya. Ini untuk seri ET saja, jadi untuk hybrid. Jadi kita bisa mengatur beban mana yang mau dipakai dulu, ya. Jadi panel dialirkan ke inverter, lalu bisa mengatur beban mana yang paling utama. Jadi saya mau nyalain contoh kipas dulu, kipas, lampu, TV. Nah, itu bisa diatur secara remote, ya, secara remote, dan sisanya untuk listrik lainnya tidak diperlukan. Nah, bisa begitu. Di Goodwe ada fitur itu juga. Nah, ini untuk monitoring ya, kami namanya SEMS Portal. SEMS Portal ini, dan semua data customer itu disimpan di Goodwe server. Jadi ada satu server besarnya Goodwe, namanya Goodwe server, dan lokal server ini adanya di Amerika, Jerman, Hong Kong. Dan kami untuk beberapa case itu open API untuk customer. Ya, jadi kalau ada konfigurasi dan lain-lain untuk sistem komunikasinya dan lain-lain itu bisa. Kami bisa open ke customer. Dan untuk komunikasinya menggunakan Modbus RTU, Modbus TCP, Sunspec, ya ini masih standar. Dan untuk smart home system, ya kedepannya kami mau buat seperti ini contohnya. Jadi pertama dari energy storage sudah ada, lalu smart plug, di atas juga ada smart plug, jadi bisa diatur secara remote meskipun kita sedang tidak ada di rumah. Jadi listrik yang dihasilkan pertama dari PLTS, untuk komponen mana yang diperlukan, lalu untuk savingnya di mana, ini semua sedang dikembangkan di Goodwe. Nah, ini adalah residential virtual power plant, ya, di mana Goodwe di sini mau memberikan informasi bahwasanya IMS port-nya, kami punya IMS port, ya, sudah bisa berkomunikasi dengan device dari pihak ketiga. Modbus RTU, TCP atau Sunspec protokol itu sudah support.
Nah, ini adalah Smart Energy Management System yang biasa kita sebut SEMS. Di dalam ini seluruh data PV ada, lengkap sekali ya. Kalau teman-teman mau coba, silakan di semsportal.goodwe.com. Di dalam ada account demo, nanti teman-teman bisa lihat. Ini cukup user friendly menurut saya. Dan tanggapan dari beberapa IPC juga sama ya. Ini tidak susah untuk dilihat. Terima kasih, sekian dari saya. Halo Pak Yabes. Yes, Pak. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya di question and answer tuh, Pak. Pak Richard. Mungkin sebelum kita ke Q&A, sebelum Q&A, mungkin kita ini ya Pak ya, kita membahas sedikit ya untuk solar panel ya. Solar panel dari Trina. Itu karena saya jujur baru kunjungan juga nih Pak Yabes. Saya baru kunjungan dari PC dan developer. Mereka bilang kan saat ini untuk yang seri 100 kW kan kosong, benar nggak? Seri 100 kW kosong. Lalu kalau diganti ke 50, panelnya harus cocok dengan inverter. Nah, ini Pak. Nah, sedangkan dari sisi inverter itu 50 kW ya bukan untuk brand saya ya. Saya lihat kalau untuk brand saya 30 ampere maksimum input current-nya itu ada. Saya sanggup. Nah, untuk brand lain ini nggak bisa pakai Trina, itu bagaimana tuh? Benar sih, Pak. Nah, Kalau memang beberapa kebetulan Trina kita ada, saya izin share ya Pak, kita ada tools yang mungkin bisa membantu rekan-rekan ya. Sebentar, saya izin share ya Pak. Jadi tools ini nanti saya share di chat ya. Kita ada tools yang kita bisa mengkombinasikan beberapa, kelihatan nggak Pak? iya. Ya, ini bisa membantu nih Bapak Ibu kalau misalnya atau tim teknis ini kita buat. Nah, ini kita pakai Gutwi ya. Ini bisa kelihatan nih utilities dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dicek di mau yang panel yang berapa dan lain sebagainya. Atau mau dicek misalnya, oh saya nggak utilities ke CNI dan lain sebagainya. Biasanya kalau CNI itu dia agak voltage agak kecil, nanti di sini bisa keluar nih Pak tipe-tipenya dari kayak Bapak dari Kutwi itu bisa ketahuan di sini Pak. Lalu bisa dilihat nih nanti modul current-nya, modul per number string-nya nanti bisa keluar di seperti ini, dan bahkan ini sebenarnya untuk memudahkan buat teman-teman bisa lihat di sini inverter tools. Nanti saya copy, saya nanti share di chat. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu sih. Sini banyak pilihan dan lain sebagainya, atau misalnya mau pakai yang kita yang terbesar sekarang 670, dia otomatis juga akan keluar. Jadi memang ini salah satu tools yang kami berikan untuk memudahkan para EPC atau developer seperti itu sih Pak. Ya, Karena memang ini lumayan membantu sih Pak. Nanti saya share di chat ya. Ini cukup membantu ya. Mungkin ada yang bisnis di PLTS ya, ini pengen tahu. Ya, ini cukup membantu. Dan yang kedua ya Trina dan Goodwi. Pertama, Trina punya panel yang 670 ya. Betul Pak. Dan 670 ini sudah kompatibel, kami sudah cek ya, sudah kompatibel dengan seri Goodwi 50KN kalau untuk CNI. Dan ini input current-nya di 16 ampere. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mungkin ya, kalau teman-teman untuk panelnya milihnya Trina, ya kompatibel sama Goodwi. Betul. Dan juga dari sisi input current yang didapatkan itu sampai 16 ampere. Dan ini kan cukup menarik. Cukup besar ya, tuh Pak. Sangat menarik tuh Pak. Jadi saya pikir coba kita
kalau teman-teman ada project bisa coba kita kolaborasi lah antara Trina dan Goodwi. Dan Betul sekali. ya, dan kondisi di Indonesia juga ya saya sama dengan Pak Yabes ya. Ada project misalnya kita create dari awal bareng, biasanya di desainnya itu kita sudah ngasih tahu ya ke developer atau EPC, saya maunya Trina ataupun saya maunya apa gitu ya. Nah dari situ kita akan melihat kalau dengan panel ini bisa apa enggak, masuk apa enggak. Jadi nggak melulu semua panel itu dia kompatibel, atau ya kompatibel sih pasti kompatibel ya. Tapi dari sisi keuntungan customer ya, dari sisi keuntungan daya yang didapatkan, input current yang didapatkan. Nah, itu brand mana yang paling bagus gitu. Kan customer Betul pasti sekali. pilihnya yang paling efisiensi, yang dapatnya paling banyak gitu. Jadi ini salah satu solusi dari saya. Betul. Dan juga at the end kan kita bisa lihat di BOS-nya ya Pak ya, berapa saving yang teman-teman bisa dapatkan jika dikolaborasikan antara Goodwi dan juga Trina. Seperti itu sih Pak. Karena memang ke depannya memang kita sedang agak sedikit stuck ya Pak, kalau saya bilang dengan regulasi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ada satu titik terang bahwa beberapa pabrik-pabrik dari Eropa, bahkan dari Jepang, mereka sudah mulai memandatorikan bahwa setiap pabrik mereka harus menggunakan renewable energy. Sedangkan kalau untuk renewable energy yang saya lihat yang ekonomis adalah ya solusi solar PLTS ini Pak. Kalau misalnya dia pakai boiler atau pakai angin dan lain sebagainya, cost of money pasti akan selalu lebih besar dan butuh instalasinya lebih lama dan lain sebagainya. Memang PLTS ini adalah salah satu yang bisa membantu renewable, jadi kita memberikan green Pak di Indonesia terutama. Apalagi kita sudah terikat dengan G20 dan lain sebagainya sih Pak. Jadi memang kita sangat berharap bahwa kita menglegasikan kepada anak cucu kita sesuatu yang bermanfaat buat mereka, tidak kita habiskan, seperti itu sih Pak. Ya, kalau dari sisi residensial ya, ya sebenarnya sih CNI juga sama. Banyak juga yang bertanya nih di teman-teman ya, saya ketemu ini investasinya berapa lama baliknya. Nah ini menarik juga. Ya rata-rata tanyanya itu. Kalau kita investasi sekarang, saya masang ini nih, Pak Richard atau Pak Yabes, ini berapa lama gitu. Belum lagi pertama nanti ya mungkin nanti Bapak bisa sharing ya. Pertama, ini maintenance-nya susah apa enggak sih dari panel Trinanya? Kedua, kalau misalnya kena batu lah nanti panel ini bisa rusak apa enggak? Nah, ini mungkin pertanyaan umum ya. Pertanyaan umum banyak sekali yang tanya. Dan ketiga ini panel ini tahan berapa sih usianya? Nah, tahan berapa lama dan tingkat efisiensinya mencapai berapa gitu. Nah, itu coba Pak Yabes kita bisa sharing ke teman-teman. Betul, betul Pak. Memang kalau untuk panel sendiri, kita itu ada 2 warranty ya Pak ya. Warranty produk kalau untuk Trina itu 12 tahun. Lalu yang kedua adalah warranty performance. Kita ada 2 kalau untuk yang basic itu sampai 25 tahun Pak. Kalau yang bifacial itu kita sampai 30 tahun. Jadi memang kita ada 2 tipe, basic sama bifacial. Bedanya apa? Kalau basic itu dia cuma satu arah ya Pak. Kalau bifacial itu depan, atas bawah, dan dia menggunakan flash. Biasanya bifacial itu dipakai buat utilities, entah seperti apa namanya voting dan lain sebagainya. Karena kita memang memisahkan 2 seperti itu sih Pak. Kalau untuk BEP-nya tergantung sih Pak berapa WP akan dipasangnya. Karena kalau hitungannya, kalau dulu seingat saya itu bisa sekitar, kalau rumah itu 5 sampai 7 tahun itu sudah BEP sih Pak. Kan nanti ke depannya kan kita nggak tahu, kemarin ada informasi bahwa PH listrik naik dan lain sebagainya, otomatis kan BEP-nya bisa semakin cepat sih Pak. Jadi memang efisiensi kami itu sudah 21,2 atau 3% sih Pak, tergantung produk yang dipilih. Seperti itu sih Pak. Jadi memang ke depannya saya rasa solusi atau menjual energi akan menguntungkan sih Pak. Terutama di Indonesia kan kita sungguh sangat sangat banyak mataharinya Pak. Jadi potensi untuk bisnis ini tuh sangat sangat jauh besar sih Pak. Seperti itu sih Pak kalau dari saya. Oke, terus yang mungkin kalau dari saya ya, adanya pembatasan regulasi dari
PLN, ya mungkin teman-teman juga tahu 10-15%. Solusi dari inverter itu kami ada hybrid, ya hybrid inverter, dan juga ada battery storage. Dan hybrid inverternya Goodby boleh dibilang dia top one secara global untuk residensial. Nah, jadi apabila sudah install, ya mungkin teman-teman pasti tahu lah, kalau yang on grid itu perlu izin dulu ke PLN, ya kan? Izin meskipun skala perumahan juga perlu diminta izin ke PLN. Nanti dia akan mengirimkan semua dokumen pelengkap. Entah saya dengar dari teman-teman yang lain itu harmonisasi listrik lah atau apalah gitu, seperti kajian gitu, pembuat kajian dan lain-lain, itu cuma skala rumah loh, tapi begitu rumit gitu. Jadi supaya tidak ada masalah dengan on grid, ya kita mungkin bisa mulai dari off grid, tapi dari sisi apa namanya, dari sisi return of investment ya pasti namanya juga baterai, ya baterai pasti akan lebih mahal dari biasanya. Namun saya percaya 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi, ketika baterai ini sudah banyak yang pakai ataupun sudah begitu banyak pabrik yang bisa produksi, harganya akan turun. Ya, mungkin seperti itu. Setuju, setuju Pak, setuju. Karena memang Jadi, orang melihat baterai itu agak telat ya Pak teknologinya. Tapi saya rasa kayak di Australia dan sekarang sudah Bapak lihat sendiri teknologi dari apa vehicle, apa mobil listrik dan lain sebagainya, motor listrik. Saya rasa dengan banyaknya yang akan meneliti baterai, harusnya semakin lama akan semakin murah sih Pak untuk baterai tersebut. Saya setuju dengan Pak Richard. jadi mungkin kita boleh beralih ya, mungkin kita tidak melulu on grid ya, kondisinya memang di lapangan seperti ini ya. Kita coba mungkin mengedukasi ke customer, bisa jadi kita cobalah dengan hybrid inverter dengan solusi yang kami berikan. Nah, itu gimana, apakah customer mau menginvestasikan gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya, saya lihat beberapa bulan belakang ini permintaan untuk hybrid inverter di pasaran ya cukup banyak yang, karena saya lihat rata-rata orang sudah mulai berpikir untuk saving gitu. Karena tarif listrik ini ke depannya akan terus naik, ya kan? Ini tidak mungkin ke depannya kita dibatasi gitu. Ini cuma masalah waktu. Benar ya Pak Yabes? Betul, Saya rasa. betul sekali Pak, betul sekali. Oke Pak Yabes, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ya kali ya. Coba kita Boleh tanya-tanya. Pak, jika ada yang mau bertanya, silahkan Coba kita saya bisa lihat nih. bantu untuk menjawab. Pak Richard, berapa cepat respon dari inverter Goodby untuk menekan ekspor listrik dan di mana lonjakan beban induktor pada jaringan yang sama? Respon dari inverter Goodby, ya kalau dari ini ya seperti yang tadi saya sampaikan nih Pak Sidik, itu 10 milisecond. 10 milisecond. Lonjakan juga sama, nggak sampai 1 detik. Karena memang Goodby itu teknologinya pertama GE, kedua dia sudah ada, bukan cuma switching aja ya. Pertama bukan cuma switching, tapi dia sudah bisa menekan ekspor listrik yang disebabkan oleh lonjakan. Itu ada fiturnya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Jadi untuk yang kedua nih bisa share slide ini Pak. Ini yang mana nih? Untuk yang Trina gitu. Trina dan Goodby ya kita akan share nanti Bisa case Pak, bisa. study-nya. Ya. Ini sudah ya. Dan yang ketiga, Pak, tadi Goodby baterainya Lynx Home-nya ada itu seri S ya. Oh, kalau yang seri S itu sudah ini ya, sudah stop produksi ya, makanya nggak saya berikan ya. Ada beberapa yang sudah stop produksi karena kita mengikuti perkembangan Eropa. Biasanya Goodby ini kan mulainya dari Eropa. Jadi kalau Eropa biasanya kita lihat kondisi panel ataupun kondisi di Eropa bagaimana, maka tim R&D itu akan research untuk produk baru dan fiturnya akan dinaikkan menurut Eropa gitu, sesuai dengan teknologinya di sana. Jadi yang ada itu hanya Lynx Home App baterai. Yang S sudah tidak ada. Itu jawaban dari saya. Dan ini
Ini nanti di-share sudah ya. Ini juga sudah. Hybrid. Ini maksudnya gimana ya? Hybrid inverter, maknanya satu inverter bisa connect solar dengan baterai. Satu inverter bisa connect solar dengan baterai. Ini bisa diperjelas nggak? Kalau misalnya kita bilang, oke, hybrid inverter. Tadi kan ada operation logic ya yang saya share. Jadi dari PV, hybrid inverter, dan baterai. Jadi PV ini bisa diatur, ya. PV yang dihasilkan mau dicas dulu ke baterai atau dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, itu bisa. Jadi kalau namanya hybrid itu bisa on grid, bisa juga off grid, gitu. Nah, itu mungkin saya masih kurang mengerti pertanyaan dari Abdul ya. Tapi kalau connect ke solar dengan baterai bisa. Jadi bisa PV bisa ngecas baterai dulu boleh, atau PV mau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dulu bisa juga. Sisanya ada kelebihan daya baru dipakai untuk ngecas baterai, bisa, tidak ada masalah. Ini apalagi ini Pak, bisa beli Trina Solar katanya. Bisa beli Trina Solar di mana? Ini udah jawab ya Pak ya? Sudah Pak, tadi saya sudah jawab dari Anonymous nih. Sudah bisa kontak saya atau email saya juga bisa Pak. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin ini kali Pak ada Gerhard Kositos yang menanyakan kontak technical support di Indonesia. Kalau Budi atau Rina ya? dia nggak mention sih Pak. Kalau dari Trigana Solar, Bapak bisa kontak ke saya langsung sih Pak. Tadi saya udah tulis email sama nomor telepon saya atau WA saya di chat tadi. Kalau dari Putwi silakan ke Pak Richard. Udah dikasih tadi Pak ya? Oh, sudah dikasih. Jadi sama bisa kontak langsung ke kalau Putwi ke Pak Richard, kalau Trigana Solar dengan saya Pak. Jadi kan sudah ditulis ya di awal nomor kontak kita masing-masing ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak nih. Apakah inverter Goodwi yang on grid jika di paralel butuh panel sinkron? Jika di paralel butuh panel sinkron nih gimana tuh Pak Yabes? Agak bingung sih maksudnya panel sinkron itu seperti apa ya? Karena Apa kurang jelas spesifik sih, kurang bisa jelas nih. jelas kira-kira panel sinkron nih maksudnya gimana? Biasa kalau dari panel kita samakan dengan wattnya sih, Bu. Misalnya ke 550, semuanya ke 550, lalu akan terkoneksi dengan inverter ke Goodwin-nya seperti itu sih. Jadi biasanya satu series akan terkonek dengan inverter. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan kah untuk Mungkin yang menambahkan ditanya yang dari kurang? sisi serinya kali saya Pak, seri berapa seri gitu ya. Oh ya, berarti nanti tinggal tergantung dari inverternya kan Pak, nanti per stringnya dan lain sebagainya sih Pak. Ya itu sebenarnya tergantung dari string, terus tergantung dari desainnya gimana. Kalau mau diserikan atau di paralel atau gimana itu Betul. tergantung. Nanti kita bisa bantu jika Bapak Ibu perlu desain dan lain sebagainya, kita open to discuss ya Pak ya. Mau desainnya seperti apa, mungkin after habis webinar ini bisa japri kita, mungkin kita bisa ketemu secara offline, atau kita bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya Pak ya. Iya. Seperti itu sih Biasanya Pak, sih karena desain. Kalau betul, yang on grid ini di paralel biasanya kita lihat balik lagi ke desainnya. Dia desainnya itu mau seperti apa dan mau berapa betul. KW ya. Apakah mencukupi, kalau apa size-nya dan lain sebagainya itu kan tergantung dari desainnya juga. Setuju saya Pak. Maka nanti ketika Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau lain sebagainya bisa seperti itu. Macam mana marketnya di Indonesia untuk utility scale battery storage grid application? Oke.
Untuk baterai storage, ya saat ini kalau kondisinya di lapangan mereka masih banyak digunakan di daerah terpencil, ya. Seperti ada beberapa tender ya yang saat ini sedang berjalan untuk baterai storage. Banyak kan masih masih digunakan di apa ya daerah-daerah terpencil dan benar-benar tidak ada aliran listrik dari PLN. Nah itu. Dan banyak kan nih mereka maunya itu uh, kalau untuk perumahan ya, untuk perumahan biasanya kan pakainya aki. Saya lihat tuh ada yang rangkai pakai aki segala macam ada. Nah, tapi mohon maaf teman-teman, untuk yang GoodWe kami hanya support untuk lithium ion. Ya, untuk baterai itu lithium ion. Jadi kalau nanti sekiranya ya saya kasih tahu inverter ini digabung dengan inverter hybridnya GoodWe dipakai dengan aki ya, dipakai dengan aki untuk storage dan terjadi kerusakan, ini tidak akan ada after sales dan tidak akan ada garansi. Karena dari awal di datasheet kami sudah tulis, ini sudah kejadian. Ini saya sampaikan juga sebagai informasi. Jadi jangan coba-coba, beli inverter hybrid, lalu baterainya pakai baterai aki ataupun baterai yang tidak kompatibel. Kami itu ada sertifikat. Ini mungkin bisa saya lihat ada apa enggak ya. Sebentar. Sepertinya belum ada. Jadi saya ada contoh ya sebenarnya. Apa-apa saja yang bisa kompatibel gitu ya baterainya. Jadi nggak melulu kok kalau misalnya teman-teman merasa oh baterainya GoodWe ini mahal nih, ya kan? Saya mau pakai baterai BYD yang udah kompatibel ya. Seingat saya BYD, Solana, Alpha ESS. Nah tiga itu kompatibel. Nah itu bisa dipakai. Kalau dari sisi market saat ini masih belum begitu banyak yang pakai ya. Untuk skala rumahan saya lihat 2 bulan ini banyak banget yang mesen baterainya GoodWe yang seri F cukup banyak. Dan kami stoknya sedikit di distributor, biasa 2-3 unit, habis itu begitu datang kosong. Dan mau stok lagi kan masih takut ya, kondisi ini masih belum mature lah untuk market storage. Tapi di luar negeri sudah sangat berkembang. Mungkin itu bisa menjawab. Apakah ada lagi teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan akhiri. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, atau jika mungkin malu atau lain sebagainya bisa japri aja sih. Nanti kita bisa bantu untuk menjawab. Yang pasti kita di sini tujuan pertama kita adalah bagaimana kita mengenalkan renewable energy, terutama buat Indonesia dan terutama buat dunia. Jadi bagaimana kita hidup dalam green, seperti itu sih. Kalau dari saya seperti itu sih, Pak Ica. Ya, kalau dari saya, ya kalau kebijakan saat ini, saya lebih banyak memberikan edukasi di hybrid ya. Karena kami memang secara global, hybrid inverternya GoodWe ini number one untuk skala residensial. Dan kami memang ngarahnya sekarang ke yang CNI 50 kW. Karena kita tidak akan habis-habisnya ini. Maksudnya kebijakan nanti begini, lalu kita mau tunggu berapa lama, ya. Sedangkan kita misalnya sudah ada kesadaran dari diri sendiri pengen masang PLTS nih untuk penghematan, ya. Sekarang juga harga bensin sudah gila-gilaan kan. Nah ini memang sudah saatnya Betul, kita Pak. mulai beralih. Sudah saatnya memang kita harus mulai beralih ke renewable energy, ya. Elektrik mobil udah electric vehicle, rumah sudah PLTS. Nah, semuanya ini ya ke depannya akan begitu. Betul, Pak. Alam sudah memberikan buat kita, ya kita kembalikan buat alam, bagaimana kita menjaga alam, ya dengan menggunakan renewable energy sih, Pak.
Ya. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri sesi ini. Ya, jika dari teman-teman, baik itu residensial, EPC, developer, maupun pemilik pabrik atau apapun itu, whatever, mau mendesain, ya, mungkin di sini nggak enak untuk bertanya, silakan. Ya, silakan tanya ke kami by offline. Kami akan bantu untuk dari sisi desain awal. Biasanya tuh propose-nya nanti dikasih single line diagram. Ya kalau pabrik ya, jadi single line diagram. Jadi kita tahu kondisi kelistrikan di pabrik tersebut. Terus yang kedua tuh kondisi atap ya biasanya. Kondisi atapnya itu atapnya materialnya apa gitu. Apakah kuat apa enggak. Nah, yang ketiga kondisi sinar matahari di daerah tersebut. Nah, dari situ kita ada nama aplikasinya kalau saya nggak salah Helios. Jadi dari situ kita bisa nge-track, oh kira-kira dengan titik koordinat ini kalau dipasang PV berapa lama ROI. Nah, itu. Mana tahu di sini ada yang pengen tanya, ya ada yang pengen tanya, tapi maksudnya ada sifatnya konfidensial, ya bisa kita sharing secara offline, ya kita bisa ketemu lah gitu. Apalagi kalau ada project kita welcome, bisa desain bareng-bareng Rina dan Gutwi dari awal sampai selesai. Oke, saya rasa cukup ya. Sepertinya sudah cukup kayaknya Pak, tidak ada pertanyaan. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.